Bayangkan, selama
tasawuf sebagai hudhur, kehadiran hati. Dan dari sinilah pintu makrifat mulai terbuka. Lalu ketika kamu rukuk, itu bukan sekadar membungkukkan badan. Itu adalah simbol bahwa akalmu, kehendakmu, dan semua yang kamu banggakan, sedang tunduk di hadapan kebesaran Allah. Segala pencapaianmu, segala kelebihanmu, semua itu runtuh dalam satu kesadaran, bahwa hanya Allah yang Maha Agung. Dan ketika kamu sujud, itulah titik paling dalam dari perjalanan ini. Sujud bukan sekadar meletakkan dahi di tanah. Ia adalah pernyataan paling jujur dari seorang hamba, bahwa ia tidak memiliki apa-apa, bahwa ia tidak berdaya, bahwa ia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan, tidak ada lagi tempat untuk ego. Yang tersisa hanyalah kehambaan. Dan justru di sanalah seorang hamba menemukan kedekatan yang paling dalam. Inilah paradoks dalam tasawuf. Semakin kamu merendah di hadapan Allah, semakin kamu diangkat olehnya. Semakin kamu merasa tidak memiliki apa-apa, semakin kamu dipenuhi oleh kehadirannya. Namun semua ini tidak akan pernah terasa jika salat hanya dilakukan sebagai rutinitas. Makrifat menuntut sesuatu yang berbeda. Ia menuntut kesadaran. Ia menuntut kejujuran. Ia menuntut kehadiran. Karena Allah tidak melihat gerakanmu, tetapi melihat hatimu. Allah tidak menilai seberapa indah bacaanmu, tetapi seberapa hadir jiwamu. Di titik inilah, salat mulai berubah. Ia tidak lagi terasa sebagai beban. Ia tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi menjadi sesuatu yang dirindukan. Seperti seseorang yang rindu untuk bertemu, seperti seseorang yang ingin kembali ke tempat yang membuatnya tenang. Salat menjadi ruang pelarian, bukan dari masalah, tetapi dari kegelisahan. Menjadi tempat pulang, di tengah dunia yang melelahkan. Dan ketika seseorang telah merasakan ini, ia tidak lagi bertanya, kapan selesai salat? Tetapi justru, merasa berat ketika harus mengakhirinya. Karena di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Ketenangan, kedekatan, makna. Namun perlu dipahami, bahwa mencapai tingkat ini bukan sesuatu yang instan. Ia bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah perjalanan. Perjalanan yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Kadang kamu akan merasa hadir. Kadang kamu akan kembali lalai. Kadang hatimu tenang. Kadang pikiranmu kembali berisik. Dan itu wajar. Karena makrifat bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan menuju kesadaran. Yang penting bukan kamu langsung sampai, tetapi kamu terus kembali. Kembali menghadirkan hati. Kembali mengingat Allah. Kembali memperbaiki niat. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, salatmu akan berubah. Dari gerakan menjadi perjalanan. Dari kewajiban menjadi kebutuhan. Dari rutinitas menjadi perjumpaan. Dan ketika titik itu tercapai, kamu akan mengerti satu hal yang selama ini mungkin belum kamu sadari. Bahwa salat bukan sekadar cara untuk menyembah Allah, tetapi cara Allah memanggilmu untuk kembali kepadanya. Makam niat adalah gerbang pertama perjalanan rohani. Ia adalah pintu yang menentukan, apakah langkahmu akan benar-benar menuju Allah, atau hanya berputar di tempat yang sama. Banyak orang menganggap niat itu sederhana. Hanya sebuah lintasan cepat di dalam hati. Saya niat salat karena Allah, lalu selesai. Namun dalam pandangan tasawuf, niat tidak sesederhana itu. Ia bukan sekadar kalimat. Ia bukan sekadar formalitas. Niat adalah arah terdalam jiwa. Ia adalah titik di mana seluruh dirimu mulai bergerak menuju satu tujuan, Allah. Disinilah sesuatu yang sangat halus terjadi. Sebelum tubuhmu berdiri, sebenarnya hatimu sudah lebih dulu berjalan. Sebelum lisanmu bertakbir, batinmu sudah lebih dulu berkata, "Aku datang kepada-Mu ya Allah, aku tinggalkan selain-Mu." Inilah hakikat niat. Ia adalah perpindahan. Perpindahan dari dunia menuju Allah. Dari kesibukan menuju keheningan. Dari keterikatan menuju kebebasan batin. Namun masalahnya, banyak orang melakukan salat,
tanpa pernah benar-benar berpindah. Tubuhnya masuk ke dalam salat, tapi hatinya masih tertinggal di luar. Masih memikirkan urusan dunia. Masih terikat pada masalah. Masih sibuk dengan keinginan dan kekhawatiran. Disinilah makam niat menjadi sangat penting. Karena niat adalah titik awal yang menentukan. Apakah kamu benar-benar masuk ke dalam salat, atau hanya berdiri di depannya tanpa pernah benar-benar masuk? Dalam tasawuf, niat disebut sebagai roh dari amal. Tanpa niat, amal hanya menjadi tubuh tanpa jiwa. Dua orang bisa melakukan salat yang sama. Gerakannya sama. Bacaannya sama. Namun nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda. Yang satu berdiri dengan hati yang hadir, dengan rasa fakir, dengan kerinduan untuk dekat kepada Allah. Yang satu lagi berdiri hanya karena kebiasaan, karena kewajiban, karena ingin terlihat baik. Dari luar, mereka tampak sama. Namun dari dalam, mereka sangat berbeda. Dan perbedaan itu terletak pada niat. Maka makam niat menuntut sesuatu yang tidak mudah. Kejujuran. Kejujuran yang dalam. Kejujuran yang sunyi. Kejujuran yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali Allah dan dirimu sendiri. Di titik ini, seorang hamba harus berani bertanya, untuk siapa aku salat? Apakah benar karena Allah? Ataukah ada sesuatu yang lain, yang tersembunyi di dalam hati? Apakah karena ingin dipuji? Apakah karena takut dinilai buruk? Apakah karena sekadar menggugurkan kewajiban? Pertanyaan ini mungkin terasa berat. Namun justru disinilah pintu makrifat mulai terbuka. Karena tanpa kejujuran, tidak akan ada perubahan. Di makam ini, perjalanan dimulai dengan mengosongkan hati. Hati manusia ibarat sebuah bejana. Jika ia penuh oleh selain Allah, oleh ambisi, oleh ria, oleh keinginan untuk dipuji, maka cahaya kehadiran ilahi sulit masuk. Maka sebelum salat dimulai, seorang hamba belajar untuk mengosongkan dirinya. Ia lepaskan satu persatu segala yang memenuhi hatinya. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan secara fisik, tetapi keterikatannya yang dilepaskan dari hati. Setelah itu, ia mulai memurnikan tujuan. Ia luruskan kembali arah batinnya. Bukan untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk apapun, kecuali Allah. Dan disinilah proses yang sangat halus terjadi. Hati yang tadinya terpecah ke banyak arah, mulai dikumpulkan kembali. Pikiran yang tadinya berlarian, mulai ditenangkan. Jiwa yang tadinya tercerai oleh dunia, mulai dihimpun menjadi satu. Menuju satu pusat, Allah. Inilah yang disebut sebagai mengumpulkan diri. Karena sejatinya, manusia sering hidup dalam keadaan tercerai-berai. Sebagian dirinya ada di masa lalu. Sebagian lagi ada di masa depan. Sebagian lagi sibuk dengan dunia. Jarang sekali ia benar-benar utuh di satu titik. Dan salat dimulai dari proses menyatukan kembali itu. Ketika niat benar-benar hadir, maka sesuatu yang berbeda mulai terasa. Ada ketenangan yang perlahan muncul. Ada kesadaran yang mulai hidup. Ada rasa bahwa aku benar-benar sedang menghadap Allah. Inilah awal dari hudhur al-qalb, kehadiran hati. Dan kehadiran hati inilah yang menjadi pintu menuju makrifat. Namun perlu dipahami bahwa niat bukan sesuatu yang selesai di awal saja. Banyak orang mengira niat hanya ada di detik pertama salat. Setelah itu, selesai. Padahal dalam tasawuf, niat adalah sesuatu yang harus terus dijaga. Karena hati manusia mudah berubah. Ia bisa mulai dengan ikhlas, lalu perlahan teralihkan. Ia bisa masuk dengan kesadaran, lalu terseret oleh kelalaian. Maka makam niat bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang menjaga arah. Setiap kali hati melayang, ia dikembalikan lagi kepada Allah. Setiap kali perhatian terpecah, ia dikumpulkan lagi. Dan setiap kali itu terjadi, sebenarnya kamu sedang memperbarui niatmu. Disinilah makam niat menjadi sebuah perjuangan. Perjuangan melawan kelalaian. Perjuangan melawan ego. Perjuangan melawan kebiasaan jiwa yang ingin lari kemana-mana. Namun justru dalam perjuangan itulah nilai spiritual terbentuk. Karena Allah tidak melihat kesempurnaanmu, tetapi melihat kesungguhanmu. Bahkan dalam tingkat yang lebih dalam,
seorang hamba mulai menyadari sesuatu yang sangat halus, bahwa bahkan kemampuan untuk berniat pun sebenarnya adalah karunia dari Allah. Ia tidak bisa datang kepada Allah, kecuali Allah yang terlebih dahulu memanggilnya. Ia tidak bisa menghadap, kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Di titik ini, muncul rasa yang sangat indah. Rasa syukur, karena masih diberi kesempatan. Rasa malu, karena datang dengan hati yang belum sempurna. Rasa harap, karena ingin diterima. Dan rasa cinta, karena ingin dekat. Semua rasa ini berpadu di awal salat. Dan inilah yang membuat makam niat menjadi begitu agung. Karena disinilah perjalanan dimulai. Disinilah seorang hamba benar-benar melangkah, meninggalkan dunia, dan menuju Allah. Bukan dengan kaki, tetapi dengan hati. Dan jika makam ini benar-benar dihayati, maka kamu tidak akan lagi terburu-buru dalam salat. Kamu akan berhenti sejenak, memberi ruang bagi hatimu untuk hadir. Merasakan bahwa kamu sedang dipanggil. Menyadari bahwa kamu sedang diundang. Dan ketika kamu akhirnya bertakbir, itu bukan lagi sekadar gerakan, tetapi langkah pertama menuju perjumpaan yang hidup dengan Allah. Allahu Akbar. Seringkali kita ucapkan tanpa berpikir panjang. Lisan bergerak begitu saja, tubuh mengangkat tangan, lalu salat pun dimulai. Namun dalam pandangan tasawuf, takbir bukan sekadar ucapan pembuka. Ia adalah deklarasi spiritual yang sangat dalam. Sebuah pernyataan jiwa. Sebuah keputusan batin. Sebuah garis batas antara dua dunia. Bahwa setelah ini, kamu tidak lagi berada di ruang yang sama. Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Tapi bukan sekadar besar dalam arti umum. Maknanya jauh lebih dalam. Allah lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari masalahmu. Lebih besar dari ketakutanmu. Lebih besar dari ambisimu. Lebih besar dari semua yang selama ini memenuhi pikiranmu. Bahkan, lebih besar dari dirimu sendiri. Jika kalimat ini benar-benar disadari, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Semua yang sebelumnya terasa besar, perlahan menjadi kecil. Masalah yang membuatmu gelisah, tidak lagi mendominasi hatimu. Kekhawatiran tentang masa depan, tidak lagi menguasai pikiranmu. Dan dunia, yang sebelumnya terasa begitu penting, mulai kehilangan kekuatannya. Disinilah takbir menjadi momen yang sangat penting. Ia adalah peralihan kesadaran. Dari dunia, menuju Allah. Dari hiruk-pikuk, menuju keheningan. Dari keterikatan, menuju kebebasan batin. Namun peralihan ini, tidak terjadi secara otomatis. Ia hanya terjadi, jika takbir diucapkan dengan kesadaran. Jika tidak, maka takbir hanya menjadi suara, tanpa makna, tanpa perubahan. Tubuhmu memang masuk ke dalam salat, tetapi hatimu tetap tinggal di dunia. Dan inilah yang sering terjadi. Kita mengucapkan, Allahu Akbar. Tapi hati kita masih sibuk dengan urusan yang belum selesai. Masih memikirkan pekerjaan. Masih terikat pada masalah. Masih mengejar sesuatu yang belum tercapai. Akibatnya, secara lahir kita sudah salat, tetapi secara batin, kita belum benar-benar masuk. Disinilah makam takbir mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Memutus keterikatan hati. Bukan memutus dunia secara fisik. Bukan meninggalkan kehidupan. Tetapi memutus dominasi dunia di dalam hati. Karena dalam tasawuf, yang menjadi hijab bukan dunia itu sendiri, tetapi keterikatan kita kepadanya. Dunia menjadi penghalang ketika ia menguasai perhatian batin, ketika ia menjadi pusat kecemasan, ketika ia menjadi sumber harapan, ketika ia menjadi sesuatu yang lebih kita pikirkan daripada Allah. Maka saat takbir diucapkan, seorang hamba berlatih untuk menggeser pusat itu dari dunia menuju Allah. Gerakan mengangkat tangan dalam takbir bukan sekadar gerakan fisik. Ia adalah simbol yang sangat dalam. Seakan-akan kamu sedang melempar dunia ke belakangmu. Melepaskan semua yang kamu bawa. Harta, status, masalah, ambisi. Semuanya ditinggalkan di belakang. Dan kamu masuk ke dalam salat dengan tangan kosong. Tidak membawa apa-apa. Tidak mempertahankan apa-apa.
hanya membawa satu hal, kehambaan. Disinilah hati mulai belajar untuk tidak lagi terikat, tidak lagi bergantung pada dunia, tidak lagi terpecah ke banyak arah. Karena salah satu penyebab terbesar hilangnya kehusyukan adalah hati yang tercerai-berai. Sebagian ada di masa lalu, sebagian ada di masa depan, sebagian lagi sibuk dengan dunia. Akibatnya, tidak ada satupun yang benar-benar hadir. Maka dalam makam takbir, semua itu mulai dikumpulkan. Perhatian yang tercerai, dihimpun kembali. Pikiran yang berlari, ditenangkan. Hati yang tersebar, dipusatkan. Menuju satu titik, Allah. Inilah awal dari khusyuk. Bukan sekadar diamnya tubuh, tetapi hadirnya hati. Khusyuk tidak bisa dipaksakan. Ia tidak datang hanya karena kita ingin. Ia lahir dari proses pengumpulan hati ini. Dan takbir adalah langkah pertama. Namun perlu dipahami bahwa makam ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang mampu mengucapkan Allahu Akbar, tetapi sulit benar-benar merasakan bahwa Allah lebih besar dari segalanya. Karena dalam praktiknya, seringkali dunia masih terasa lebih besar. Masalah terasa lebih berat. Ketakutan terasa lebih nyata. Keinginan terasa lebih mendesak. Disinilah latihan batin diperlukan. Setiap kali takbir diucapkan, seorang hamba berusaha menurunkan maknanya ke dalam hati. Mengulang dalam dirinya, Allah lebih besar dari semua ini. Dan meskipun di awal terasa sulit, perlahan-lahan hati akan mulai berubah. Apa yang dulu terasa besar, mulai mengecil. Apa yang dulu menguasai, mulai dilepaskan. Dan sedikit demi sedikit, ruang di dalam hati menjadi kosong. Kosong dari selain Allah. Dan justru dalam kekosongan itulah, cahaya kehadiran ilahi mulai masuk. Inilah rahasia lain dari makam takbir. Pengosongan diri.
Dan di titik ini, lisan dan hati mulai bersatu. Selama ini, banyak orang membaca dengan lisannya, tetapi hatinya berada di tempat lain. Ini yang dalam tasawuf disebut sebagai keterpisahan antara lahir dan batin. Tubuh ada di dalam salat, tetapi jiwa tidak ikut masuk. Namun ketika seseorang mulai memasuki makam qiraah, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Lisannya membaca, dan hatinya ikut merasakan. Bahkan jiwanya mulai tenggelam dalam makna yang ia baca. Setiap ayat tidak lagi lewat begitu saja. Ia berhenti sejenak di dalam hati, mengetuk kesadaran, menghidupkan rasa. Ketika membaca ayat tentang rahmat Allah, hati mulai merasakan harapan. Ketika membaca tentang kekuasaannya, hati mulai merasakan keagungan. Ketika membaca tentang hari pembalasan, hati mulai merasakan takut dan kesadaran. Disinilah Al-Quran tidak lagi menjadi teks. Ia menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi batin. Cahaya yang menghidupkan jiwa. Cahaya yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Makam ini melahirkan sesuatu yang sangat penting. Tadabur. Tadabur bukan sekadar memahami arti secara bahasa, tetapi merenungi, merasakan, dan membiarkan ayat itu masuk ke dalam hati. Tidak tergesa-gesa. Tidak sekadar mengejar selesai, tetapi menikmati setiap ayat, seolah-olah itu adalah pesan yang ditujukan langsung kepadamu. Dan memang, begitulah seharusnya. Karena Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan di dalam hati. Selain tadabur, makam ini juga melahirkan kehadiran hati. Karena ketika hati benar-benar terlibat dalam bacaan, ia tidak mudah lagi teralihkan. Pikiran tidak lagi liar. Perhatian tidak lagi terpecah. Dunia perlahan memudar, dan kesadaran tertuju kepada Allah. Inilah salah satu jalan menuju khusyuk yang sejati. Bukan karena tubuh diam, tetapi karena hati hidup. Dan dari sini, lahir sesuatu yang lebih dalam lagi, keakraban dengan Allah. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai unas, rasa nyaman berada bersama Allah. Bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Seorang hamba mulai menikmati bacaan Al-Quran, bukan karena ia harus membaca, tetapi karena ia ingin dekat. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia membaca dengan lembut, dengan rasa, dengan kehadiran. Bahkan terkadang, satu ayat saja bisa membuat hatinya bergetar, membuat air matanya jatuh, membuat jiwanya tenang. Bukan karena keindahan suara, tetapi karena makna ilahi menyentuh hatinya. Namun makam ini juga menuntut adab yang tinggi. Seorang hamba tidak membaca dengan lalai, tidak membaca dengan tergesa-gesa. Ia membaca, seolah-olah ia sedang mendengarkan langsung firman Allah. Dan pada saat yang sama, ia menjawab dengan hatinya. Inilah yang membuat salat berubah dari monolog menjadi dialog, dari kewajiban menjadi pertemuan. Namun perlu dipahami bahwa mencapai makam ini bukan sesuatu yang instan. Ia membutuhkan latihan, membiasakan diri membaca dengan perlahan, berusaha memahami makna, melatih hati untuk hadir. Di awal mungkin terasa sulit, pikiran masih sering melayang. Hati belum sepenuhnya terlibat, namun itu bagian dari proses. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai riyadah, latihan jiwa. Latihan untuk membiasakan hati, agar tidak liar, agar tidak kosong, agar tidak jauh dari Allah. Dan sedikit demi sedikit, perubahan akan terjadi. Hati mulai hidup, bacaan mulai terasa, salat mulai bermakna. Pada tingkat yang lebih dalam lagi, seorang hamba bisa merasakan sesuatu yang sangat halus. Bahwa dalam bacaan itu, seolah-olah yang membaca, yang dibaca, dan yang berbicara berada dalam satu aliran kesadaran. Bukan berarti menyatu secara zat, tetapi kedekatan yang sangat dalam pengalaman batin. Disinilah makrifat mulai terasa, bahwa semua berasal dari Allah, dan kembali kepadanya. Akhirnya, makam qiraah adalah titik di mana salat benar-benar hidup. Seorang hamba tidak lagi membaca karena kewajiban, tetapi karena ia ingin berbicara dengan Allah. Ia tidak lagi terburu-buru, tetapi menikmati setiap ayat sebagai cahaya. Dan ketika makam ini benar-benar dihayati,
Al-Quran dalam salat tidak lagi terasa biasa. Ia menjadi suara ilahi yang menyapa jiwa, menenangkan hati, membimbing langkah, dan mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Dan justru dalam kondisi paling lemah itulah ia menjadi paling dekat. Namun perlu dipahami, mencapai makam ini bukan sesuatu yang instan. Ego tidak hancur hanya dengan satu sujud. Ia akan terus muncul, bahkan dalam ibadah. Seseorang bisa saja sujud, tetapi hatinya masih merasa tinggi. Bisa saja merendahkan tubuh, tetapi jiwanya tetap
dalam kehidupan. Disinilah makna salam menjadi sangat dalam. Kata salam sendiri berarti kedamaian. Seakan-akan seorang hamba yang telah bermunajat